Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Kita masuk ke dalam materi perkuliahan Sistem Badan Hukum. Lanjutannya kita lihat dalam slide berikut ini. Kita lanjutkan materi hari ini dengan topik PT Bank. Sebagaimana yang sering sekali saya katakan bahwa semua pelaku bisnis itu senang atau gemar sekali menggunakan badan usahanya yang berbentuk badan hukum, khususnya yang berbentuk perseroan terbatas. Begitu juga dengan lembaga perbankan. Lembaga perbankan ini sebenarnya di pasal 21 Undang-Undang Perbankan itu dikatakan bahwa status badan hukum perbankan itu bisa PT, bisa berbentuk koperasi, dan bisa badan usaha milik daerah atau BUMD. Tetapi yang banyak di Indonesia ini pada umumnya hampir semua lembaga perbankan itu badan hukumnya adalah perseroan terbatas. Nah, materi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana PT Bank ini berjalan, baik secara operasional tanggung jawabnya seperti apa, dan sebagai kegiatan usaha seperti apa tanggung jawabnya, dan dia sebagai agent of development seperti apa tanggung jawabnya. Dari hasil survei Bank Dunia tahun 2017 menyatakan bahwa hampir separuh dari kurang lebih 250 juta penduduk di Indonesia tidak memiliki akses atau layanan lembaga keuangan yang sifatnya formal. Dari jumlah tersebut ada 35 juta orang yang hanya terlayani oleh lembaga keuangan non-formal seperti koperasi simpan pinjam. Bahkan ada sekitar 40 juta orang yang sama sekali tidak atau belum tersentuh oleh layanan jasa keuangan dalam bentuk apapun. Mungkin mereka tidak percaya dengan perbankan, jadi mereka menyimpan uang di bawah tempat tidur. Ini masih kondisi yang sebenarnya ini menjadi peluang buat lembaga perbankan, tetapi bisa juga menjadi ancaman buat lembaga perbankan. Setidaknya ada 4 layanan jasa keuangan yang ditawarkan atau yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, bank sebagai lembaga penyimpanan dana. Yang kedua, bank sebagai lembaga yang melayani penyaluran dana atau pinjaman atau kredit. Yang ketiga, bank memberikan layanan sistem pembayaran. Dan yang keempat, ada kegiatan bank yang di-cover oleh asuransi termasuk dana pensiun. Keempat aspek dalam lingkup pengelolaan sistem keuangan tersebut akan menjadi prasyarat mendasar untuk menggapai kehidupan masyarakat yang menjadi lebih baik. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin begitu banyak orang di Indonesia tapi tidak terjangkau oleh layanan jasa keuangan? Mereka lebih percaya kepada ijon, kepada lembaga keuangan sektor non-formal daripada lembaga perbankan. Apa masalahnya? Sebenarnya secara mendasar, kalau yang saya perhatikan atau saya analisis, bahwa mereka masih enggan ke bank. Kenapa? Karena bentuk tampilan lembaga perbankan itu yang membuat mereka menjadi takut atau menjadi segan ya masuk ke ruangan yang ber-AC, ruangannya bersih, yang melayani juga cantik-cantik ya. Jadi mereka itu agak segan kalau mereka masuk ke lembaga perbankan. Nah, ini salah satu dasar, salah satu alasan ya. Sebenarnya masih banyak alasan lain, tetapi salah satu alasan yang mendasar juga itulah salah satu penyebab mereka tidak friendly atau tidak tidak berkenan untuk menjadi nasabah atau menjadi anggota atau yang melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan jasa perbankan. Terdapat 2 penyebab jika dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Nah, ini dari kajian ilmiahnya. Dari sisi penawaran, kenapa masih banyak orang-orang Indonesia yang tidak friendly terhadap perbankan? Dari sisi penawaran adalah terbentur pada permasalahan adanya ketidakseimbangan informal atau asymmetric information, di mana bank tidak mempunyai info terkait pada profil risiko dari konsumen. Bank enggan mengurusi konsumen kecil. Kenapa? Karena tidak sesuai antara biaya dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi yang kecil-kecil, yang pinjaman hanya 5 juta, 10 juta, bank malas melayani nasabah yang seperti itu. Nah, dari sisi permintaan, persoalan yang muncul bisa karena faktor pemahaman konsumen terhadap kecanggihan produk perbankan dan keuangan, atau bisa juga karena hambatan legal atau hukum, seperti misalnya
kalau mengajukan pinjaman kredit, syarat agunan yang tidak memadai untuk mendapatkan kredit, dan syarat administrasi yang mereka tidak paham atau sulit untuk menerimanya, apa saja yang mereka harus isi. Belangko administrasi untuk melakukan pengajuan kredit itu cukup rumit, ya, sehingga terkadang jangankan mereka, kita saja yang sudah punya pemahaman lembaga perbankan juga terkadang masih cukup sulit untuk kita mengisinya. Tetapi itu adalah menjadi persyaratan yang diatur oleh otoritas jasa keuangan. Bahkan kalau kita mengajukan kredit ke perbankan itu harus dibacakan. Kalau tidak dibacakan maka itu tidak memenuhi aturan syarat atau persyaratan dari otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia. Kenyataannya masih banyaknya anggota masyarakat yang belum terjangkau layanan jasa konsumen, memperlihatkan berarti bahwa sistem keuangan belum berfungsi dengan optimal. Demikian kenyataannya, ya. Padahal suatu sistem keuangan yang ideal harusnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi yang kita lihat saat ini masih banyak bank-bank keliling istilahnya. Bank keliling itu sebenarnya bukan bank keliling, tetapi koperasi-koperasi di daerah-daerah tertentu yang menyebarkan pegawainya untuk mengajukan penawaran pinjaman uang. Bahkan kalau sekarang masyarakat lebih friendly terhadap pinjol atau pinjaman online. Ya, ini yang mereka lebih banyak terjebak dengan pinjaman online. Untuk itu kita harus paham. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai bank itu sendiri seperti apa. Pengertian dari hukum perbankan itu apa? Kalau kita sudah tahu pengertian hukum itu adalah satu aturan yang mempunyai sanksi yang tegas dan dibuat oleh melalui proses yang dibuat oleh lembaga atau institusi yang jelas, yaitu DPR. Sedangkan pengertian hukum perbankan adalah hukum perbankan itu serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu menyangkut tentang bank, menyangkut tentang kelembagaan kegiatan usaha, serta tata cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank merupakan salah satu lembaga kegiatan keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Kemudian sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum perbankan di dalam undang-undang atau yang bersifat tertulis yang mengatur mengenai perbankan. Sifatnya pasti tertulis, dan selanjutnya ketentuan-ketentuan hukum perbankan ini tersebar dalam berbagai macam perundang-undangan, ya, yang merupakan hukum positif, di mana ketentuannya yang berlaku sampai saat ini beberapa undang-undang begitu banyak yang memayungi kegiatan usaha lembaga perbankan. Antara lain yang bisa saya sebutkan, antara lain undang-undang perbankan itu sendiri, undang-undang Bank Indonesia, ya, kemudian undang-undang Bank Indonesia itu Undang-Undang nomor 23 tahun 99, Yungto nomor 3 2004, Yungto 6 2009. Kemudian undang-undang perbankan itu sendiri, Undang-Undang nomor 7 tahun 92, Yungto Undang-Undang nomor 10 tahun 98. Ditambah lagi adanya KUH Perdata, kemudian KUHD, kemudian undang-undang tentang kepailitan, kemudian undang-undang tentang koperasi, undang-undang tentang perseroan terbatas karena dia berbentuk PT, belum lagi undang-undang fidusianya, belum lagi undang-undang hak tanggungan, belum lagi undang-undang perlindungan konsumen, kemudian undang-undang OJK yang saat ini berlaku atau sebagai lembaga pengawas perbankan, undang-undang 24 tahun 2004 Yungto 7 2009 tentang LPS, lembaga penjamin simpanan, kemudian undang-undang 7 2011 tentang mata uang. Jadi begitu banyak undang-undang yang melindungi atau memayungi kegiatan jasa keuangan, apalagi kalau dia berbentuk bank syariah, tambah lagi undang-undang perbankan syariah itu sendiri, ya, belum lagi nanti ada dewan pengawas syariah yang membuat peraturan untuk perbankan syariah. Kemudian di dalam bank konvensional juga ada peraturan OJK yang akan memberikan peraturan-peraturan merupakan tindak lanjut atau juklaknya atau petunjuk pelaksana dari undang-undang perbankan dan undang-undang BI. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, ya, diantaranya perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah
dan adanya jurisprudensi, adanya doktrin, kemudian custom atau kebiasaan, serta kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh para mahasiswa, dan saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.